Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swida Utaminingse, NIM 185211182 dari MBS 5E Yayan Surakarta. Di sini saya akan menjawab soal yang ketiga, UAS Manajemen Syariah, tentang konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja. Nah, dalam masalah tenaga kerjaan tidak semata-mata muncul karena dunia kerja, namun juga masalah bidang politik dan juga masalah kesalahan dalam mengelola sumber daya alam dan juga kesalahan dalam tidak memanfaatkan kelimpahan sumber daya alam yang ada, dan juga adanya rendahnya sumber daya manusia yang ada atau kurangnya pendidikan dalam sumber daya manusia. Nah, masalah yang pertama dalam bidang ini adalah tanggung jawab negara dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, Islam mewajibkan negara untuk menjalankan kewajiban makro dengan menjalankan apa yang disebut dengan politik ekonomi Islam. Nah, politik ekonomi Islam itu adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok seperti primer. Nah, tiap individu masyarakat secara keseluruhan disertai adanya jaminan yang menginginkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, Islam menetapkan strategi untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, yang pertama yaitu memerintahkan untuk kepala keluarga bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu negara menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakatnya sehingga setiap orang dapat memperoleh suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu memerintahkan setiap ahli waris atau kerabat terdekat di mana mereka bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kerabatnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang keempat, mewajibkan para tetangga yang tetangganya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kelima yaitu negara bertanggung jawab secara langsung apabila terdapat masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan maupun papannya. Untuk pemenuhan kebutuhan berupa jasa, berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan, Islam juga menentukan di mana Islam melalui negara menjamin pemenuhannya melalui mekanisme yang bertahap. Maka, jasa pendidikan, kesehatan, keamanan dipenuhi oleh negara karena sifatnya itu pelayanan pada setiap individu. Negara bertanggung jawab menjamin ketiga hal tersebut, di mana negara yang harus mewujudkan untuk dinikmati masyarakat, baik non-muslim maupun muslim,
baik kaya maupun miskin. Masalah yang ketiga yaitu bagaimana cara Islam menyelesaikan masalah kontrak pengusaha dengan pekerja. Islam juga menentukan cara mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja antara pengusaha dengan para pekerjanya. Yang pertama itu harus mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dengan akad ijaratul ajir. Nah, yang kedua yaitu negara akan mencegah tindakan kezaliman yang dilakukan satu pihak kepada lainnya. Yang ketiga yaitu menetapkan dan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja.